Seorang pria tewas dikeroyok dan ditikam di sebuah hotel di Kota Makassar. Pejamret telepon genggam anak-anak dibekuk Jatanras Polrestabes Makassar. Istri sah versus yang diduga pelakor terlibat perkelahian di warung kopi. Halo, selamat pagi Agak Kareba. Pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Rifa Majid, inilah Razia. Kita awali razia pemirsa dengan informasi terkait seorang pemuda di Kota Makassar yang menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok orang tak dikenal di sebuah hotel di Kota Makassar. Akibatnya, korban tewas usai mengalami sejumlah luka tikam. Peristiwa tersebut sempat rekam kamera pengawas hotel di Jalan Andi Tondroh, Makassar. Inilah rekaman CCTV hotel saat detik-detik kejadian pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami sejumlah luka tusuk. Nampak jelas dalam rekaman CCTV. Korban terlibat cekcok dengan sejumlah pemuda di lantai 2 hotel hingga terjadi aksi kejar-kejaran di area lobi hingga area halaman depan hotel. Aparat kepolisian dari Polrestabes yang menerima informasi adanya kasus penikaman yang berujung meninggalnya seorang pemuda yang diketahui bernama Aso. Warga Jalan Andi Tondroh langsung memadati TKP dan melakukan olah TKP. Fani, saksi di TKP, mengatakan dirinya hanya melihat adu mulut antara korban dan pelaku dan mengaku tidak mengetahui persis permasalahan antara pelaku dan korban. Kapolres Tabes Makassar, Kombes Muhammad Ngajib yang turut hadir di TKP mengatakan, hingga kini anggota masih mengidentifikasi motif dan identitas para pelaku untuk kemudian melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Pelaku masih dalam pengejaran untuk dapat memastikan sebab dan motif para pelaku melakukan pengeroyokan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Ada di CCTV juga, ada kejadian memang pengeroyokan dan mengakibatkan korban luka, dan tadi setelah ditolong bawa ke rumah sakit dan informasinya meninggal dunia. Dan sekarang kita sedang melakukan pengejaran untuk pelakunya. Motif ya kita belum tahu, nanti kita kembangkan lebih lanjut. Pihak kepolisian dari Polsek Tamalate dan Polrestabes Makassar telah melakukan pengecekan di lokasi perkara serta memeriksa para saksi. Sementara korban saat ini telah disemayamkan di rumah duka di Jalan Andi Tondroh, Kota Makassar. Dari Kota Makassar, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Pasca viralnya video wakil direktur salah satu rumah sakit swasta di Kota Makassar yang terekam kamera pengawas memukul balita usia 3 tahun, Kepolisian Polrestabes Makassar melakukan penyelidikan guna menindaklanjuti laporan keluarga korban. Kepolisian Polrestabes Kota Makassar melalui Unit Pelindungan Perempuan dan Anak atau PPA masih terus melakukan upaya penyelidikan dan pendalaman atas dugaan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Dugaan kekerasan diketahui dilakukan wakil direktur salah satu rumah sakit swasta di Kota Makassar. Terduga menampar balita usia 3 tahun hingga jatuh tersungkur yang berakibat luka di bagian bibir akibat terbentur di kursi. Selain telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk dimintai keterangan, polisi juga saat ini telah mengamankan barang bukti berupa rekaman CCTV kejadian sebagai bukti awal. Diketahui sebelumnya viral rekaman CCTV di media sosial saat aksi kekerasan anak di bawah umur terjadi di salah satu warung kopi di Jalan Todok Puli, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kejadian itu diketahui berlangsung saat balita usia 3 tahun menghampiri terlapor yang sedang bermain catur. Tampak dalam video rekaman CCTV, balita tersebut mengambil bidak catur terlapor. Akibatnya terlapor menampar balita sampai tersungkur. Usai kejadian diduga kekerasan tersebut, pihak terlapor juga mengancam dan membentak bapak dari balita usia 3 tahun tersebut yang juga berada di tempat kejadian.
Orang tua dari korban telah melaporkan secara resmi di SPKT Polrestabes Makassar pada hari Jumat. Ya, kurang lebih sesuai yang kita lihat di video yang viral bahwa anak kecil datang, ya, terlapor sementara mencatur. Ya. Tiba-tiba anak kecil datang, yang namanya anak kecil mengambil mungkin buah catur dari terlapor sehingga emosi dan menampar anak kecil yang korban sehingga dia terjatuh. Pada saat terjatuh terkena kursi sehingga mengalami luka pada bibir. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dengan mengantongi barang bukti berupa rekaman video CCTV kejadian di warung kopi. Usai pihak keluarga korban balita melapor kejadian tersebut. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, Anyus melaporkan. Selanjutnya pemirsa, seorang pengunjung warung kopi di Kota Makassar menganiaya bocah 3 tahun, anak pemilik warung kopi tersebut, setelah bidak caturnya diambil oleh korban saat pengunjung tersebut sedang bermain catur. Bukannya meminta maaf, pelaku terus membentak korban di depan orang tuanya. Inilah rekaman CCTV yang merekam saat seorang pengunjung warung kopi yang saat itu tengah bermain catur diduga menganiaya bocah 3 tahun anak pemilik warung kopi di Jalan Anggrek, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman CCTV, awalnya pengunjung tersebut sedang bermain catur bersama pengunjung warkop lainnya. Saat bermain catur, seorang pria yang merupakan pemilik warung kopi bersama anaknya yang masih berusia 3 tahun melintas dan nampak singgah untuk melihat permainan catur tersebut. Namun, tiba-tiba sang anak tersebut berjalan mendekati meja pengunjung dan mengambil bidak catur sehingga membuat pengunjung langsung menampar kepala korban dari arah belakang hingga terjatuh di lantai. Saat melihat anaknya jatuh usai dianiaya, sang ayah langsung meminta maaf kepada pelaku, sembari berusaha memperbaiki catur yang sedang dimainkan pengunjung tersebut. Bukannya menerima permintaan maaf, pelaku bahkan terus membentak sang anak hingga membuat ayah korban kesal dan sempat menghambur meja catur hingga berhamburan di lantai. Pasca kejadian tersebut, orang tua korban sudah membuat laporan penganiayaan di unit PPA Polrestabes Makassar. Akibat kejadian tersebut, anaknya dikatakan mengalami luka di bagian bibir akibat terbentur kursi usai ditampar oleh pelaku yang diketahui seorang pegawai salah satu rumah sakit di Kota Makassar. Kuda catur. Oh, anak yang mana nih? Iya, 3 tahun baru langsung ditampilin sampai sama bapak. Tampilin ya? Iya, sampainya jatuh, pas jatuh terbentur di sini di kursi. Pas dia jatuh sebelum minta maaf, pas atur dan kembali bikin caturnya itu bapak tidak berhenti bentar-bentar terus. Ngancam apa segala macam. Berteriak dia bentar-bentar. Sampai mengancam aku. Balik semua pengunjung. Kenapa? Apa ya lu kan apa? Ada kayak sedikit di bibirnya terbentur di sini di ujung kursi. Oh, sempat. Iya. Adapun pria tersebut dikatakan merupakan pengunjung yang sudah sering datang ke warung kopi miliknya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win, Anyus melaporkan. Oknum dokter pelaku penganiayaan bocah 3 tahun dipecat dari jabatannya sebagai Wakil Direktur Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar. Pihak rumah sakit juga enggan memberikan bantuan hukum atas tindak pidana yang dilakukan. Setelah melakukan rapat internal, manajemen rumah sakit resmi memecat oknum dokter berinisial M dari jabatannya sebagai Wakil Direktur Pelayanan Medis di Rumah Sakit Umum Bahagia Kota Makassar. Keputusan ini diambil setelah pihak Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar melihat video viral yang memperlihatkan aksi penganiayaan oknum dokter terhadap salah seorang bocah berinisial A 3 tahun saat bermain catur di salah satu warung kopi di Kota Makassar beberapa waktu lalu. Legal konsultan Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar, Muhammad Fakhrudin menegaskan yang bersangkutan merupakan dokter pensiunan yang dipekerjakan oleh pihak rumah sakit. Pemberhentian tidak hormat telah dilakukan melalui via telepon dan disusul dengan surat resmi. Sementara itu, pihak rumah sakit juga enggan memberikan bantuan hukum, mengingat
tindakan pidana yang dilakukan pelaku di luar jam kerja dan di luar dari area rumah sakit itu sendiri. Jadi perlu kami jelaskan yang bersangkutan adalah pensiunan ASN dan beliau sudah tidak berpraktik lagi sebagai dokter, sudah tidak memiliki SIP, surat izin praktek, akan tetapi di rumah sakit ini beliau di jabatan struktural. Jadi struktural itu hanya mengurusi manajemen, tidak melayani pasien lagi. Jabatannya apa itu? Jabatan beliau di rumah sakit adalah wakil direktur pelayanan medis. Pasca kejadian ini Pak, apa sanksi? Terus terang pihak rumah sakit sangat menyayangkan kejadian ini ya. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi yang bersangkutan, bagi kita semua. Dan pihak rumah sakit sudah melakukan rapat internal tadi siang jam 2 di kantor ini dan diputuskan pihak rumah sakit mengambil sikap tegas memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya beserta statusnya sebagai pegawai Rumah Sakit Bahagia Makassar. Sebelumnya viral di media sosial seorang bocah berusia 3 tahun berinisial A dianiaya oknum dokter saat asik bermain catur bersama temannya di salah satu warkop di Jalan Anggrek, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku kesal lantaran korban tiba-tiba datang dan mengambil bidak catur dari atas meja. Meski sang ayah sempat meminta maaf dan menyusun kembali catur, namun pelaku tetap marah bahkan terus membentak korban di depan ayah kandungnya sendiri. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka di bagian bibir lantaran terbentur di kursi sebelum terjatuh, usai ditampar pada bagian belakang kepala. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Joel Yusvin, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali dengan informasi lain, diantaranya penjamret telepon genggam anak-anak dibekuk Jatan-Ras Polrestabes Makassar. Informasi selengkapnya hadir di Razia. Kembali di Razia, pemirsa, seorang pemuda pelaku jamret HP atau telepon genggam yang kerap mengincar anak-anak sebagai korbannya dibekuk oleh unit Jatan-Ras Polrestabes Makassar. Pelaku mengaku telah beraksi di 3 lokasi yang berbeda dengan mengincar HP atau telepon genggam milik anak-anak yang tengah menggunakan saat berjalan kaki di Kota Makassar. Inilah rekaman video CCTV tampak seorang anak yang tengah bermain HP di jalanan tiba-tiba dihampiri disertai penjamretan oleh seorang pemotor di sekitar Jalan Kapoposang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sekitar bulan Januari 2023. Pelaku yang mengendarai motor langsung merampas HP milik korban kemudian kabur meski sempat berusaha dikejar oleh korban tersebut. Dari rekaman CCTV itu, unit Jatan-Ras Polrestabes Makassar akhirnya dapat menangkap pelaku bernama Rio, usia 24 tahun di sekitar kawasan Kecamatan Bontoala pada Kamis dini hari. Keluarga dari pelaku sangat histeris dan memaki pelaku yang telah diamankan di mobil patroli saat mengetahui aksi kejahatan yang dilakukan pemuda tersebut. Polisi juga turut menyita sebuah barang bukti berupa sepeda motor yang digunakan oleh pelaku untuk beraksi. Kemudian pelaku dan barang bukti pun langsung dibawa ke Polrestabes Makassar guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Menurut Kasubnit 2 Jatan-Ras Polrestabes Makassar, Ibda Nasrullah, pelaku melakukan aksinya sebanyak 3 kali dengan mengincar HP anak-anak di jalanan. Modus pelaku beraksi sendiri yaitu diketahui dengan berkeliling di ruas jalan Kota Makassar, mengendarai sepeda motor dan mencari mangsa yakni anak kecil yang tengah bermain HP di jalanan. Jadi yang kami amankan adalah terduga pelaku pencurian dengan kekerasan. Untuk modusnya pelakunya? Yang dimana modusnya adalah dengan mengikuti atau naik motor keliling mencari korban yang dimana rata-rata korbannya adalah anak di bawah umur. Guna proses hukum lebih lanjut, pelaku akan dikenakan pasal 365 KUH pidana terkait pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan.
Pemirsa, Polres Parepare menangkap seorang pelaku perampokan yang terjadi di sebuah toko emas di Jalan Lasindrang, Kota Parepare. 100 gram emas hasil curiannya sempat digadaikan pelaku dan dititipkan kepada orang tuanya. Miswa Anwar, pria 29 tahun, seorang pelaku perampokan yang terjadi di toko emas Intijaya, Kota Parepare ini berhasil diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Parepare. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 15 buah gelang emas dengan total berat 100 gram dan uang tunai sebanyak Rp5.400.000. Dari 15 buah gelang emas yang dicuri pelaku, 5 diantaranya digadaikan pelaku. Sementara 10 gelang emas lainnya sempat dititipkan kepada orang tuanya dengan alasan memperoleh gelang emas ini dari kekasihnya. Dalam aksinya, pelaku memecahkan kaca etalase toko dengan menggunakan kunci Inggris, lalu kabur setelah sempat diperboki oleh warga. Sementara untuk mengelabui petugas, pelaku sempat merubah warna motor yang digunakannya saat beraksi. Dititip ke keluarganya. Dengan alasan, Pak? Dengan pemberian dari keluarga atau pacarnya itu. Ya, setelah melakukan aksi kejahatan, katanya si pelaku ini merubah warna motor yang digunakan, Pak ya? Ya, itu langsung dilakukan perubahan warna oleh pelaku dari warna putih ke kuning ya. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Sebuah toko kelontong di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Parepare, pemirsa, dibobol maling pada Jumat lalu. Pelaku membawa kabur uang tunai dan puluhan dos rokok berbagai merek senilai ratusan juta rupiah. Tim Inavis dari Polres Parepare langsung melakukan identifikasi di toko Rose Jalan Jenderal Sudirman, Kota Parepare, pasca dibobol maling Jumat dini hari. Pelaku yang diduga berjumlah lebih dari 2 orang ini beraksi dengan cara merusak gembok palang pintu toko dan berhasil membawa kabur puluhan dos rokok berbagai merek serta uang tunai sejumlah lebih dari 100 juta rupiah. Para pelaku yang menyadari aksinya terekam CCTV juga mengambil receiver CCTV untuk menghilangkan barang bukti rekaman. Pemilik toko langsung keluar, namun karena melihat para pelaku memiliki senjata tajam, korban pun bergegas mengambil parang. Kondisi ini pun dimanfaatkan oleh para pelaku untuk kabur dengan menggunakan mobil. Tidak hanya itu, kunci motor korban juga dibawa kabur agar korban tidak melakukan pengejaran. Ya, lebih 200 juta. Lebih 200 juta rokok saja atau dengan uang? Dengan uangnya. Oh, dengan uang. Iya. Bagaimana caranya dia buka? Bagaimana? Itu dicungkil di depan, kemudian ini kunci kobra semua dijebol. Tapi tidak tahu kenapa pada saat saya mau turun, saya lihat di situ pakai badi mau buka itu rokok keluar. Jadi dengan saya tidak mau konyol juga, masa mau turun langsung di situ dengan tangan kosong. Jadi sambil parang di atas turun lari. Berarti sempat kita dapat cerita, kita lihat berapa orang itu? 2 kelihatan di sini, 1 di situ dengan di sini. Kini, polisi masih melakukan penyelidikan dengan mengambil sidik jari dan memeriksa keterangan saksi serta CCTV yang ada di sekitar lokasi. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus kekerasan dalam pesantren dialami oleh 8 santri di Pondok Pesantren Nurul Junaidiyah di Kabupaten Luwu Timur. Kasus kekerasan ini terjadi selama 1,5 jam. Sejumlah santri didampingi orang tua mendatangi Pondok Pesantren Nurul Junaidiyah yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Kedatangan para orang tua ini untuk mengadu terkait adanya dugaan kasus kekerasan yang dialami oleh anak mereka yang diduga dilakukan oleh para senior dan pendamping. Kasus kekerasan ini terjadi pada 25 Juli 2023 Selasa malam, sekitar pukul 11.00. Ke-8 siswa keluar pondok untuk berbelanja di sebuah warung. Saat itu, 1 dari 8 siswa ini terlihat oleh para senior sedang merokok. Setelah kembali ke pesantren, sejumlah senior kemudian memanggil dan membawa para korban ke sebuah tempat yang ada di lingkungan pesantren. Saat itulah, ke-8 santri baru dianiaya menggunakan kabel.
pukulan tangan hingga ditendang. Aksi penganiayaan terjadi selama 1,5 jam, yakni pukul 1.00 hingga pukul 2.30 Rabu dini hari. Kasus ini akhirnya terbongkar setelah 6 dari 8 korban memilih kabur dari pondok pesantren pada 27 Juli 2023 Rabu sore. Karena trauma, sejumlah korban kini menolak untuk melanjutkan sekolah di pondok pesantren tersebut. Mereka meminta ke orang tua mereka untuk dipindahkan ke sekolah lainnya. Sedangkan dia waktu penyiksanya itu ya mulai katanya jam 1 sampai jam 3 dia siksa anak. Dia pukul pakai kabel apa, dia injak-injak. Itulah yang saya tidak terima sehingga saya mau mengadu. Ya. Jadi harapan tak kepada pihak sekolah Pak seperti apa? Ya pihak sekolah supaya kedepannya lagi tidak ada seperti ini. Andai kata sudah ada perdamaian di ini, supaya tidak ada lagi kejadian seperti ini lagi terulang. Saya pribadi kayaknya nggak setuju Pak, karena ini pesantren bukan untuk mencari kekerasan, untuk belajar ilmu. Nah kenapa ini sampai anakku diajar sampai begini? Salah tapi jangan ya kalau misalkan siswa salah enggak apa-apa, santri salah enggak apa-apa, tapi hukumannya bukannya fisik begitu. Anak-anak yang dihukum mulai jam 1 sampai jam 3. Ada anak-anak yang dipukul kepalanya pakai kabel. Berdarah itu? Iya, mimisan. Ya. Berapa orang yang memukul? 8 orang. Yang dipukul berapa orang? 8 orang juga. Kenapa sampai dipukul? Karena pelanggaran merokok. Di mana merokok? Di luar pesantren. Di luar pesantren? Iya. Yang memukul itu ada guru atau? Ada satu orang pembina. Ustaz pembina? Iya. Yang lainnya? Yang lainnya mudabir, pengurus. Hingga saat ini pihak pesantren belum memberikan keterangan terkait dugaan penganiayaan tersebut. Dari Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, Anyus melaporkan. Pemirsa, istri sah versus diduga pelakor terlibat perkelahian di warung kopi. Informasi selengkapnya kami hadirkan di Razia sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Aksi perkelahian dua wanita antara istri sah dan seorang yang diduga perempuan pelakor yang terjadi di salah satu warung kopi di Kota Makassar viral di media sosial. Polisi yang mendapat informasi masih melakukan penyelidikan dan juga menunggu laporan dari kedua belah pihak yang bertikai. Aksi perkelahian yang melibatkan istri sah dengan seorang wanita yang diduga pelakor terjadi di salah satu warung kopi di kawasan Tandopule, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Viral di berbagai platform media sosial. Dalam video viral, nampak wanita yang mengaku istri sah berinisial YS memakai baju putih tiba-tiba langsung memukul seorang perempuan berinisial UA yang juga berprofesi sebagai disc jockey atau DJ. Akibatnya saling pukul dan aksi tarik rambut pun tidak terhindarkan. Seorang pria yang berada di lokasi bahkan kewalahan saat hendak melerai aksi pemukulan ini, mengingat sang istri sah sangat kesal dan terus memukul sang pelakor hingga tersungkur di lantai. Belakangan diketahui aksi perkelahian ini dipicu lantaran sang istri mendapati suaminya jalan berdua dengan seorang perempuan pelakor yang berprofesi sebagai disc jockey atau DJ. Sang istri pun langsung menghubungi perempuan yang diduga pelakor dan janjian untuk bertemu di salah satu warkop di kawasan Tandopule, Kota Makassar. Saat bertemu, sang istri yang sudah tersulut emosi langsung memukul perempuan diduga pelakor tersebut. Polisi yang menerima informasi lewat video viral masih melakukan penyelidikan dan menunggu laporan dari kedua belah pihak yang merasa dirugikan. Polisi pun menghimbau agar kedua wanita yang terlibat aksi perkelahian mendatangi kantor polisi guna menyelesaikan akar permasalahan agar tidak berkepanjangan. Ini polisi juga sementara melakukan penyelidikan dan kita berharap kalau ada yang merasa korban melaporkan secara resmi ke polisi untuk kita proses. Itu permasalahan gara-gara apa Pak? Apa masalahnya Pak? Dibilang informasinya di video informasinya gara-gara pelakor ya?
Iya, kemudian itu kita dengar ya seperti itu kan, tapi kan masih dalam proses penyelidikan semua. Kalau ada yang melapor, itu proses. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yeliosvin iNews melaporkan. Terjerat kasus narkoba, seorang tahanan terpaksa dinikahkan di area kantor Polres Sidrap, Sulawesi Selatan. Pernikahan yang digelar di Masjid Polres Sidrap ini dikawal ketat oleh aparat kepolisian. Dengan menggunakan pakaian adat khas Bugis Makassar, AM pria 28 tahun melakukan prosesi ijab kabul oleh penghulu yang digelar di Masjid Al-Ikhlas dalam area kantor Polres Sidrap, Sulawesi Selatan, Senin 31 Juli 2023. AM terpaksa menghalalkan pujaan hatinya NJ, perempuan 23 tahun lewat proses ijab kabul di kantor polisi, lantaran terjerat kasus narkoba dan ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Sidrap pada tanggal 13 Juli lalu, dengan barang bukti 1 saset narkoba jenis sabu-sabu. Pernikahan dilakukan di area Polres Sidrap atas permintaan keluarga, lantaran hari ini sedianya AM duduk bersanding di pelaminan sesuai dengan kesepakatan saat lamaran. Proses berlangsung sederhana dan dihadiri oleh orang tua dan keluarga dekat mempelai pria dan wanita dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Pernikahan salah satu tahanan narkoba. Jadi memang kita sudah melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan pada tanggal 13 Juli tahun 2023 di Lewoi Watampulu. Kemudian dari pihak keluarga konsultasi kepada anggota unit narkoba, kemudian kami memfasilitasi terkait dengan adanya rencana untuk melaksanakan kegiatan pernikahan, dan alhamdulillah kami memberikan hak kepada yang bersangkutan. Kenapa? Karena itu adalah hak dari warga negara untuk melaksanakan kegiatan pernikahan, dan itu pun sudah direncanakan sebelum kita melakukan penangkapan. Setelah melakukan ijab kabul, AM kembali ditahan di Polres Sidrap menunggu proses hukum lebih lanjut. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, aparat kepolisian berhasil membubarkan aksi tawuran antar kelompok. Meski sebagian kabur, namun sejumlah pelaku yang terkepung berhasil diamankan. Tim Sus dan Resmob Polres Palopo, Sulawesi Selatan mengamankan sejumlah pria yang terlibat tawuran antar kelompok di Jalan Pemuda, Kecamatan Pongsimpin. Mengetahui kedatangan petugas, sejumlah pelaku berhasil melarikan diri, namun 3 orang yang menggunakan sepeda motor berhasil diamankan. Dari hasil interogasi, polisi kemudian melanjutkan pengembangan dan kembali menemukan sekelompok terduga pelaku yang bersembunyi di area gang sempit. Dari sana, polisi kembali menangkap 4 orang terduga pelaku. Total pelaku dari kedua kelompok yang berhasil diamankan dan digelandang ke Mapolres Palopo berjumlah 7 orang. Selain para pelaku, polisi ikut mengamankan botol miras yang diduga akan digunakan untuk melukai lawan. Aksi tawuran antar kelompok pria membuat 2 rumah orang warga rusak akibat terkena lemparan batu. 1 orang lainnya luka akibat penganiayaan. Telah terjadi keributan antara 2 kelompok pemuda sehingga tim langsung meluncur ke TKP, dan benar waktu tiba di TKP barusan saja terjadi perkelahian 2 kelompok. Kemudian tim sempat mengamankan 3 orang yang terduga pelaku penganiayaan dan perusakan. Selanjutnya ketiga pelaku dibawa ke kantor dan dikembangkanlah. Akhirnya diamankan lagi 4 orang terduga pelaku. Selanjutnya para pelaku ini kami amankan di kantor, kemudian diproses untuk Saat ini ke-7 terduga pelaku beserta barang bukti berupa balok kayu dan sekop diamankan di Mapolres Palopo guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Dasarudin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup kebersamaan kita pagi ini di Razia. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Saya Rifa Majid beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selalu waspada, karena setiap kejahatan bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Kami pamit, sampai jumpa.